Pilpres 2029 nanti bukan perang program, tapi perang kebencian. Bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang paling keras menyebut lawannya bodoh. Dan semuanya akan terjebak ke dalam logical fallacy. Oke, mari kita bahas. Ikuti video ini sampai selesai. Jangan di skip. Let's go. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rianto Populis. Halo, apa kabar para populiser? Nah, kita akan membahas seputar Pilpres 2029. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ke depan dan kita bisa melihat dari sekarang. Nah, sudah mulai ada beribik-beribik, bahasa orang Jawa tuh begitu. Dan ini bukan sekedar kontestasi, bukan sekedar kontestasi kandidat, tapi perang narasi antara dua kubu garis keras pendukung Jokowi dan Prabowo melawan kubu pendukung Anies Baswedan. Dan untuk PDIP sendiri bagaimana? Nah, belum bisa ditebak karena baru bertapa. Ya kan, selama ini PDIP dikatakan oposisi juga tidak, masuk dalam pemerintahan juga tidak. Nah, sepertinya dimatikan suri dalam politik kali ini, dan kita akan mengupas tuntas bagaimana jejak rekam kedua kubu ini. Sekarang kita akan berbicara kubu Anies Baswedan. Mereka yang sangat anti sekali dengan Jokowi dan Prabowo, di mana basis besarnya adalah mantan relawan Anies sendiri, oposisi keras, aktivis medsos, yang selalu menarasikan negara rusak, demokrasi mati, semua salah Jokowi. Ya kan, kalau ada apa-apa pasti salah Jokowi. Dan kali ini pun juga semua kebijakan Prabowo juga salah. Itulah di mata para pendukung Anies Baswedan. Dan baru-baru ini ada perang di media sosial, yaitu seorang ustadz yang sangat menentang sekali Prabowo masuk ke House of Peace, Dewan Perdamaian, dan dia menyerang seorang konten kreator yang melakukan ad hominem. Nah, itulah ciri-ciri dari anak abah. Bagaimana, kita lihat videonya, dan ini adalah bikin kita berpikir di mana logikanya ini. Saya tantang Ustadz Felix Xiao debat publik. Saya baru ngeh nih kalau Ustadz Felix Xiao komentar kayak gini di konten saya yang ini. Dia bilang, sapu terus bang, yang sering, tuan lu banyak blundernya. Jadi tuannya siapa dan blundernya apa nih Ustadz? Mari kita bahas. Nggak expect ya bakal komen kayak gini. Kenapa sih harus pakai kata sapu? Apa bedanya dengan tuduhan buzzer, jilat, penyepet? Sama aja dong. Masa kualitas seorang Ustadz Felix rendahan gini? Argumentasi dibalas serangan personal. Harusnya balas argumentasi juga dong. Itu baru cerdas. Kan gue dituduh nih bertuan dan tuan gue banyak blundernya. Ya buktikan siapa nih tuannya dan apa aja blundernya. Biar kita bahas di diskusi publik. Dalam teori hukum yang sangat dasar, ada prinsip
factori incumbit probatio. Maknanya siapa yang menuduh, ya dia yang wajib membuktikan. Prinsip ini dikenal di hukum pidana, perdata, bahkan etika debat publik. Kalau ada pernyataan saya yang salah data, salah logika, atau keliru kesimpulan, ayo sebutkan. Datanya apa, letak salahnya di mana, dan rujukannya apa. Biar publik dapat kejelasan, bukan asumsi. Jangan disesatin mulu lah publik kita ini. Kasian loh, laki-laki itu yang dipegang omongannya Ustadz. Saya tunggu ya. Dan saya tantang ini bukan berarti saya merendahkan antum. Oke, gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nah, itulah teman-teman semuanya tadi bagaimana seorang konten kreator yang selalu menjelaskan tentang sisi baiknya pemerintah, namun dianggap buzzer oleh seorang ustadz, bahkan terlalu menyerang pribadi ad hominem dengan mengatakan sapu bersih tuannya, yang disapu siapa, tuannya siapa, blundernya di mana. Wah, jangan-jangan Ustadz Felix sendiri yang blunder. Oke, kita kembali lagi mereview jejak digital dari pendukung Anies Baswedan yang saat ini masih enak untuk ditonton. Ya, ini termasuk logikal falasi yang dilakukan oleh kumpulan pendukung Anies. Lihat ini, ketika dia Anies Baswedan dukungannya kalah, dia seperti ini. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil, mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa, pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Nah, gimana teman-teman semuanya? Anies presiden, Anies presiden. Aduh, ini namanya false dikotomi atau black and white fallacy. Jadi kalau tidak sejalur dengan dia berarti salah. Dan dia tuh merasa menjadi orang yang paling pintar, paling baik, paling bagus. Ini prediksi kita ke depan. Politik ini akan ramai sekali oleh propaganda yang dilakukan anti pemerintah. Sudah mulai terbaca dari sekarang bagaimana Pak Prabowo melakukan perdamaian di Dewan Internasional. Masih saja banyak yang mencaci, memaki, padahal itu sangat bagus sekali karena kita diakui oleh dunia. Inilah. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Human catastrophe is unfolding with our eyes. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine. We must recognize Palestine now. We must stop
the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Tuhan, gimana teman-temannya semuanya, kurang baik apa presiden kita bila dibandingkan dengan para pendukung itu yang mendukung Palu dan Kentongan itu. Apa yang diberikan pada negara belum sehebat presiden kita, teman-teman semuanya. Coba bayangkan, seperti ini masih saja ada pembencinya. Dan ini seorang ustadz lagi, dia masih menjaga. Ini bukti videonya, ini mari kita tonton. Artinya aku cuma mau ngasih tahu, nggak ada masalah Indonesia mau bergabung, Pak Presiden Prabowo memutuskan bergabung. Yang nggak masuk akal bagi aku adalah ketika itu dikatakan bahwasanya itu karena mikirin orang Palestina. Nggak. Pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada mikirin orang Palestina. Eropa, negara-negara Eropa kebanyakan itu nggak mikirin Palestina. Itu aja mereka juga nggak mau bergabung. Cuma alasan karena ini kesewenang-wenangannya luar biasa. Ini premanismenya luar biasa. Ini kayak gangster. PBB protes, semua protes. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kayak gini? Ini udah kayak di hutan kata mereka. Aturannya siapa? Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, nasib, mati aja lu. Ini adalah yang pengen ditunjukkan oleh Trump. Kalau kita bergabung di dalam Dewan Perdamaian, yang Dewan Perdamaiannya dibentuk, diatur, dan ditentukan oleh penjahat itu sendiri, itu bukan namanya Dewan Perdamaian. Gimana teman-teman semuanya atas reaksi video tadi? Bisa kita katakan bahwa Ustadz Felix ini terjebak dalam logika falasi, moral superiority falasi, di mana dia itu merasa paling rasional, paling pintar, dan paling beradab. Itu yang digaung-gaungkan oleh para pendukung garis kerasnya anak Abah. Itulah. Dan kemudian kita juga harus berpikir teman-teman semuanya, di mana itu sudah kita cium, ini masih lama Pilpres, namun Anies Baswedan sudah kesana kemari, sudah nyicil, orang Jawanya itu nyicil kampanye, biar rakyatnya itu murah, ya kan? Nah, dia sudah didukung oleh partai Kentongan, ya kan? Kemudian Pak Jokowi pun juga dengan tegasnya akan bekerja keras. Ini sinyal bahwa akan ada pertempuran antara Anies Baswedan dan keluarga Jokowi, ya, terutama kepada Pak Prabowo. Sudah dipastikan 2029 Jokowi sendiri bilang bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Dan inilah pidato Pak Jokowi yang menggebu-gebu kemarin. Lihat ini. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Tabuh perang telah benderang dimulai. Dengan jelasnya kita disuguhkan oleh perang. Bukan perang gagasan, bukan perang program, tapi perang kebencian. Untuk itu
para populiser, kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang merugikan kita sendiri. Mungkin gitu dulu jumpa kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, atau di komen, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.